Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Pontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, saya sebenarnya cuma cuma sedikit mengulang, karena saya perhatikan di komen-komen saya dan di penonton atau viewer saya itu kebanyakan mereka mencari konten ataupun video yang membahas merpati yang terbangnya itu bisa nitik dan yang gampang untuk motes ya, artinya ketika diklepek dia akan turun dengan gampang. Sebenarnya saya juga ada video untuk itu di awal-awal saya bikin konten di channel ini, tapi karena waktu itu saya belum bisa edit video, jadi suaranya kecil. kurang bisa kurang bisa dinikmati dan diambil manfaatnya. Dan banyak juga teman-teman yang mempertanyakan kok suaranya kecil. Kalau bisa dibesarkan suaranya. Nah, ini saya akan membahas lagi tentang merpati yang terbangnya tinggi, artinya dia punya kemampuan dan bisa terbang tinggi dan gampang untuk dikelepek ya. Kita awali dari bagian kepalanya ya. Kalau burung yang gampang tinggi itu biasanya kepalanya cenderung ke arah kepala yang Jawa ataupun masih kepala-kepala gersian ya, yang paruhnya tipis, kering. Karena kekeringan paruh dan kaki nanti mempengaruhi dia burungnya nggak gampang mencolok dan biasanya dia suka sekali terbang. Artinya dia punya naluri untuk terbang dan mencari rumahnya dengan daya tahan yang tinggi. Dia bisa terbang lama dan terbangnya juga tinggi. Itu biasanya. Itu ada di burung yang rambonannya ada Jawanya atau silangannya ada unsur Jawanya. Itu biasanya nanti dia akan terbang tinggi dan kuat untuk terbangnya. Kemudian ada ciri-ciri yang diyakini oleh pemain-pemain burung senior kita. Itu biasanya kalau merpati yang paruhnya tipis dan kering itu kemudian dibuka, kalau lidahnya itu dia naik, itu mereka mempercayai bahwa burung itu gampang sekali untuk dikelepek dan punya pernafasan yang panjang dan bagus. Itu mereka percaya tentang itu. Biasanya juga memang kalau burung-burung yang lidahnya itu saat dibuka dia terangkat ke atas, itu memang sesuai dengan yang mereka yakini. Dia akan kuat terbang, pernapasannya bagus, dan dia gampang sekali untuk dikelepek. Kemudian dari segi bulu ya, bulunya itu coba teman-teman perhatikan. Dan kalau Anda sedang mencari untuk burung rumahan yang punya kemampuan terbang tinggi nitik, itu biasanya bulunya tebal. Kita bisa rasakan di pegangan ataupun kita bisa raba di dada itu, maka bulunya akan seperti bertumpuk ya, dia tebal sekali. Itu juga pertanda bahwa dia ada rambunan Jawanya. Kemudian bulunya halus, kering neutral. Itu
menandakan dia irit tenaganya ya. Artinya karena gesekan dengan udara itu semakin kecil, maka dia tidak memerlukan tenaga yang berlebihan untuk terbang tinggi, ataupun nanti saat dia mau tes dia biasanya kenceng. Kemudian dari tulangannya coba cari tulangan yang jangan kasar, dia tebal tapi halus, terasa enak di tangan. Kemudian cari apa ini, bahu ya, bahunya cari yang tebal, dia agak panjang, jangan yang pendek, karena kalau merpati dengan bahu yang pendek itu biasanya dia akan lari, dia cenderung terbangannya lari atau sprint, dia akan agak sulit untuk dilatih untuk terbang tinggi. Dia cari yang agak panjang lah, ya sedang, jangan panjang sekali, karena nanti kalau panjang sekali dia turunnya kurang bagus, dia turunnya cuma sekedar turun. Tapi kalau dia sedang dengan dukungan piranti lain yang bagus, dia akan kencang. Nah, satu lagi itu yang habis bahu itu ada tulangan yang ada sayap yang melengkung begitu ya, kan ada dua ruas, itu ruas yang luar itu cari yang panjang dan bentuknya melengkung ya, jangan yang kalau dibuka itu lurus, tapi yang melengkung. Itu nanti membantu dia untuk terbang tinggi, dia akan kebanyakan akan natar naik tinggi ya. Itu sebenarnya yang mempengaruhi burung itu bisa terbang tinggi dan mau terbang tinggi. Dan kalau untuk masalah bidding dan ketika dia gampang untuk diklepek, itu juga mata ini jangan ketinggalan, matanya harus yang bagus, mata yang jernih, tua, jangan yang muda ya, atau yang apa ya, ya jangan yang muda lah warnanya. Kalau merah ya merah tua, kalau kuning juga kuning tua, jangan yang warna mentah istilahnya. Kemudian subitnya itu teman-teman bisa ini ya, bisa disesuaikan selera ya, karena kadang dari subit, kalau menurut kepercayaan pemain-pemain lama itu, kalau subitnya rapat keras itu dia pernafasannya juga bagus. Tapi nanti tergantung teman-teman mau pilih yang agak renggang atau yang agak lentur, itu terserah teman-teman. Silakan kalau ingin sekalian mencoba menguji burung-burung yang teman-teman sukai, tapi kebetulan wangkongannya begitu ya, jadi seadanya wangkongannya. Kalau yang keras ya coba, yang lentur juga dicoba. Dan satu lagi, kalau milih burung yang untuk gampang diklepek atau mau tes, itu cari dan rasakan saja badannya itu akan lentur ya, akan lentur, dan juga kulitnya tipis, cari yang kulit tipis, itu nanti biasanya juga gampang sekali untuk diklepek. Itu ya teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mau mencari burung rumahan yang tinggi nitik dan gampang untuk diklepek. Itu kurang lebihnya seperti yang saya uraikan tadi. Untuk masalah nanti biddingnya kencang atau tidak setelah mendapatkan burung yang sesuai kriteria yang kita inginkan, itu hal yang juga mempengaruhi itu latihannya. Kadang-kadang kita kalau melatih burung itu terlalu tergesa-gesa, padahal burungnya bagus tapi kok biddingnya kurang bagus, kita nggak sabar dijual lagi. Tapi kalau saya coba sampai dia betul-betul mengisi ya, tenaganya bagus, baru akan terlihat apakah burung itu benar-benar kencang atau enggak. Itu kalau teman-teman saya di lingkungan saya dulu waktu saya bermain burung rumahan, saya selalu jadi bahan bulian atau cuma candaan ya, candaan lah bukan bulian.
wah kapan mau hilang katanya. Atau dia bilang, setahun kok baru 1 kilo. Itu artinya saya itu terlalu apa ya, terlalu lama untuk membuat burung itu sampai bisa untuk main, misalnya untuk tomprang atau sekedar untuk apa ya istilahnya bersenang-senang lah dengan teman-teman. Dan nanti juga apa, sekalipun itu tomprang tapi juga saya nggak ada hal-hal lain yang mengikuti ya, cuma sekedar untuk senang-senang saja. Oh iya teman-teman, biasanya itu burung kalau yang sudah hafal sekali rumah itu nanti akan ngendelong ya istilahnya. Ngendelong itu dari jauh sudah turun gitu. Dan untuk mengatasi hal-hal yang begitu itu biasanya, atau misalnya kita ingin lihat terbangan dia yang tinggi nitik sampai nanti bisa diklepek gampang motes atau enggak, itu biasanya dites dengan burung lain rumah ya. Kalau burung serumah itu biasanya ya sama-sama turun dari jauh. Tapi begitu kita gandengkan dengan burung yang asing, yang dia tidak pernah lihat di rumahnya dan baru pertama kali ketemu, biasanya dia akan secara naluri ya, burung itu akan gandeng, dia akan ikut gandeng. Nanti kalau gandengannya itu tinggi, itu burung kita itu juga akan ikut meninggi ya. Itu biasanya saya kalau ingin lihat burung ini sebenarnya bisa tinggi sekali atau enggak, itu biasanya saya gandengkan punya teman saya yang terbangnya nitik, nanti dia ikut nitik enggak, biasanya itu ikut nitik ya. Itu secara naluri burung, dia kalau diterbangin berdua begitu biasanya dia akan sama-sama ya. Kecuali kalau yang satu ini enggak, tenaganya belum ada atau kurang bagus, biasanya dia tertinggal atau bahkan dia menclok, yang ini pulang, atau yang satu tinggi yang satu gandel gini di bawahnya. Itu bisa juga dijadikan patokan untuk teman-teman bahwa burung kita tenaganya belum bagus, makanya sering-sering dilepas walaupun nggak giring. Tapi kalau nggak giring biasanya saya lepasannya nggak jauh, cuma dekat-dekat supaya dia nggak terbiasa untuk ngebuang. Itu ya teman-teman, semoga ini bisa mengobati penasaran teman-teman saat menonton konten saya tentang burung yang tinggi nitik dan gampang diklepek. Oke, semoga ini bisa dijadikan referensi tambahan dan bisa ada manfaatnya saat teman-teman mencari burung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.